What's up Nolepers, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, rezeki yang halal, dan kebahagiaan di tengah dunia yang semakin random ini. Gue yakin sebagian besar dari kalian yang menonton video ini pasti pernah berkemah, entah itu pramuka, pecinta alam, atau hanya sekedar hangout dengan teman-teman kalian gebetan, selingkuhan. Pasti kalian pernah merasakan berkemah di outdoor. Tapi coba bayangkan kalau misalnya kalian lagi asik-asik camping, tiba-tiba kalian menghilang begitu saja tanpa jejak. Well, gak usah so asik, langsung aja kita mulai videonya. Alright, kita akan langsung ke kisahnya. Pada tahun 1987 di Cekoslovakia, sekarang itu sudah menjadi Republik Ceko, yang dulu masih berada di bawah pemerintahan komunis. Kasus ini terjadi di sisi utara negara bagian atau di wilayah Usinadlabem, di salah satu dari 4 taman nasional yang disebut Swiss Ceko. Area tempat insiden terjadi berada di dekat kota Kuensko. Gak tahu cara bacanya gimana. Pada tanggal 25 Juni 1987, 3 orang muda-mudi, Lenka Vitova 22 tahun, pacarnya Pavel Pilsek 23 tahun, dan teman mereka Peter Havel 26 tahun melakukan perjalanan berkemah ke Taman Nasional Ceko Swiss. Seperti pada umumnya, tujuan mereka adalah hangout di tempat yang bagus dan berkemah di malam hari. Menurut ahli grafologi itu adalah ilmu yang mempelajari karakter seseorang melalui analisa tulisan tangan. Pavel adalah pemuda cerdas di atas rata-rata dan sedikit romantis, tapi bukan berarti dia ngerayu pacarnya dengan bapak kamu. Lalu Lenka adalah seorang mahasiswa muda jurusan teknologi dan kimia. Anak kimia mana suaranya? Coba komentar di bawah. Dia juga sangat cerdas dan memiliki ingatan yang sangat baik. Lalu Peter, yang tertua di antara mereka, adalah seorang teknisi laboratorium film di studio Barrandov yang digambarkan sebagai anak muda yang sangat baik dan populer. Udah mah baik, populer. Pada tanggal 29 Juni 1987, sekitar pukul 4 sampai 5 sore, mereka terlihat oleh saksi mata yang bernama Joseph Dvorak di dekat gerbang Pravice. Itu adalah terakhir kali mereka terlihat hidup dan baik-baik saja. Gak ada tanda-tanda aneh, gak ada hal apapun yang mencurigakan. Pokoknya mereka terlihat normal dan biasa aja seperti pada umumnya. Hingga beberapa minggu kemudian, pada tanggal 5 Agustus 1987, polisi mulai mencari 3 orang muda-mudi ini yang hilang saat itu. Polisi mendengar bahwa banyak pekemah yang berada di daerah ini sekitar waktu yang sama dengan Lenka, Pavel, dan Peter yang hilang. Artinya bukan cuma mereka doang yang camping di sana. Pada September 1987, Jaroslav dan Václav menemukan pecahan lengan manusia. Namun, potongan anggota tubuh tersebut diduga bukan milik salah satu korban yang hilang. Pada tahun 1988, penyelidikan dihentikan karena diduga tidak ada tanda kejahatan sama sekali. Anehnya, Lenka, Pavel, dan Peter masih belum ditemukan keberadaannya. Banyak orang yang berspekulasi 3 orang ini melarikan diri dari negara. Kelihatannya orang-orang yang di daerah itu merasa kayak nggak peduli kalau misalnya ada orang yang hilang di situ. Pada tanggal 26 September 1989, saksi yang bernama Zdenek, Sahamat itu nama, menginformasikan kepada pihak distrik lokal bahwa ia telah menemukan 2 tengkorak manusia saat ia sedang memetik jamur di hutan. Ilmuwan forensik dari pihak kepolisian menemukan 2 kerangka manusia yang tidak lengkap dan 1 kerangka yang hampir lengkap. Mereka kemudian diidentifikasikan sebagai Lenka, Pavel, dan Peter yang hilang. Polisi juga menemukan barang-barang pribadi di dekat mereka dan 1 buah KTP ID card. Polisi menyimpulkan bahwa tidak ada tanda-tanda pembunuhan dan mereka diduga meninggal telah disambar petir. Bagaimana bisa ada tulang-tulang yang kayak gitu tapi malah diduga disambar petir? Nah, keluarga korban mengetahui berita ini pada tanggal 8 Oktober 1987. Tapi nih yang jadi masalah, beberapa saksi mata tuh mengatakan jenazah Pavel dan Peter diikat dengan
tali, salah satu pergelangan kakinya tuh diikat sampai ke punggung. Jadi gimana ya, kayak diikat paksa gitulah ya sampai dia tewas. Pakaian mereka robek dan sepatunya rusak, kelihatan kayak udah dikeroyok lah gitu. Jenazah Lenka ditemukan berada di kuburan yang dangkal. Ya biasanya kan kuburan-kuburan yang normal itu agak sedikit dalam gitu ya, tapi kuburan Lenka ini nggak terlalu dalam. Dia itu dangkal banget. Mungkin entah karena buru-buru ya kan dikuburnya. Sedangkan Pavel dan Peter hanya ditutupi ranting. Kepala mereka seperti dipenggal sebelum mereka mati. Kamera yang mereka bawa pun hilang dan mereka ditemukan tidak berada di dekat jalur pendakian manapun. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita mau mendaki nih ke sebuah bukit atau sebuah gunung, pasti kan ada jalur-jalurnya gitulah. Kayak kita muncak via jalur apa. Mereka ditemukan mayatnya ini bukan di jalur yang biasa dilewati oleh masyarakat. Itu yang bikin aneh. Soalnya nih, lokasi yang ditemukan mayat mereka ini itu lokasinya curam cuy. Kayak medannya pun sangat berbatu dan kanan kiri itu jurang. Kenapa bisa Lenka, Pavel dan Peter ini melenceng jauh dari jalur yang seharusnya mereka lewati? 3 tahun kemudian ditemukanlah kacamata milik Pavel di tempat yang sama sekali berbeda dengan ditemukannya mayat Pavel. Dan anehnya kacamata itu ditemukan dalam bungkusan yang rapi. Wow. Lalu kasus dibuka kembali pada tahun 1992 atas permintaan dari ibu-ibu korban, dan bahkan kantor khusus dokumentasi dan investigasi kejahatan komunisme membantu menyelesaikan kasus ini. Mereka tuh sebenarnya menemukan 3 tersangka dan memiliki beberapa bukti tidak langsung terhadap mereka, tapi tidak disebutkan siapa saja tersangka tersebut. Sebelum kasusnya bisa dipesahkan, kasus tersebut akhirnya dihentikan. Jadi bagaimana mereka bisa menghilang, atau bagaimanakah mereka mati? Apakah mereka tersambar petir, ataukah mereka dibunuh, ataukah mereka racunan jamur? Gak ada yang pernah tahu hingga saat ini. Ada beberapa teori yang mendasari kenapa mereka bertiga bisa hilang. Teori yang pertama, ada orang lain yang berkemah di sana. Kemungkinan ada orang yang berkemah di sana membunuh Lenka, Pavel, dan Peter. Namun teori ini agak kurang kuat karena tidak ada motif yang pasti. Kenapa kok bisa-bisanya pekemah lain tiba-tiba membunuh Pavel, Peter, dan Lenka tanpa sebab. Teori yang kedua, Lenka mungkin saja adalah korban pemerkosaan karena tubuhnya dikuburkan di kuburan yang dangkal. Nah, mungkin saja pada saat kejadian Lenka diperkosa lalu dibunuh, dan karena buru-buru Lenka ini dikubur di kuburan yang dangkal. Setelah Lenka menghilang, Pavel dan Peter mencoba mencari Lenka. Nah, ketemulah pembunuh yang sedang mengubur Lenka. Lalu akhirnya Pavel dan Peter ini menyerang pembunuh Lenka. Namun sialnya Pavel dan Peter ini kalah dalam pertarungan dan malah ikut terbunuh juga. Teori yang ketiga, mereka dibunuh oleh tentara yang menjaga perbatasan. Kok bisa? Ya karena tentara penjaga pembatasan ini pasti tahu dong medan yang ada di daerah tersebut. Kemungkinan Lenka, Peter, dan Pavel ini dibawa ke daerah yang jauh dari tempat dia seharusnya berada, lalu dibunuh di sana. Hal ini dikuatkan dengan ditemukannya mayat Lenka, Peter, dan Pavel di tempat yang sama sekali sangat jauh dari jalur pendakian pada umumnya. Teori yang keempat, mereka dibunuh oleh penjaga harta karun Nazi. Mungkin saja karena pada saat itu Lenka, Peter, dan Pavel sedang berada di lokasi dekat harta karunnya Nazi, dan pada saat itu ada tentara Nazi yang sedang menjaga harta karunnya tiba-tiba membunuh Lenka, Peter, dan Pavel. Ya mungkin saja Pavel, Peter, dan Lenka ini melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat dan akhirnya dibunuh. Namun teori yang keempat ini lebih seperti urban legend masyarakat sekitar, karena diketahui selama Perang Dunia Kedua wilayah itu, wilayah di sekitar tempat
campingnya itu dikuasai oleh Nazi dan mereka membangun beberapa bunker bawah tanah untuk menyimpan harta karunnya. Nah, terlepas dari teori-teori yang ada, hingga saat ini kematian Lenka, Peter, dan Pavel tidak diketahui penyebabnya. Oke, gitu aja konten kali ini. Semoga konten ini menambah wawasan kalian dan semoga bisa menghibur kalian di saat kesepian dan tidak ada teman. Segitu aja dulu. Jangan lupa ibadah, stay humble, adios.